Komisi 6 segera panggil Mekarta. Kita kuliti di sini. Nah, saya aja saya kasih tahu Pak, di Rut Mekarta itu tuan saya Pak. Baik Pak. Nggak ada urusan. Ini soal bela rakyat Pak. Pimpinan, ini menunjukkan memang rakyat Indonesia patuh dan taat kewajiban. Yang nggak patuh dan taat kewajiban itu namanya oligarki ya. Pak Sarmuji, Pak Haikal, pimpinan yang saya hormati, seluruh anggota Komisi 6, Bapak-Bapak dari BPKN dan juga Bapak-Bapak korban Mekarta. Ya, jadi nggak usah kita sebut asosiasi-asosiasi ya Pak, tapi Bapak korban penipuan Mekarta. Kan begitu ya Pak? Jadi Bapak ini kena 378 nama Mekarta. Penipuan tanpa kekerasan. Nah, pimpinan, saya tidak ingin panjang kali lebar kali tinggi ya. Kita langsung konkret saja. Yang pertama adalah ini oligarki yang menzolimi masyarakat. DPR wajib hadir di sini. Bapak-bapak, saya Andra Rosiade dari fraksi Partai Gerindra. Partainya Pak Prabowo, yang mimpin rapat itu Pak Haikal juga dari Gerindra. Yang banyak ngomong tadi Pak Latindro juga dari Gerindra. Sebelah saya Pak Hussein juga dari Gerindra. Bapak lihat keberpihakan Gerindra jelas Pak. Jadi Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa kemarin sudah rapat di Komisi 3 ya. Ya. Isi keputusannya apa kalau saya boleh tahu? Intinya mungkin karena kemarin kami dia akan mengawal jalannya persidangan yang dimulai tanggal 24 besok lah. Baru dia mungkin akan mendatangkan pihak yudisial sebagai rapat konsultasi untuk membahas proses terjadinya homoglasi ini Pak. Intinya Komisi 3 sudah berkomitmen. Nah, sekarang ini kan PR kita DPR secara institusi nih Pak. Ini ada peran Komisi 6, ya, Komisi 3, dan nanti Komisi 11 soal OJK dan perbankan, ya kan? Nah, untuk itu Bapak, saya ingin memastikan ke Bapak semua bahwa DPR ini Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Oligarki. Jadi Bapak tidak salah mengadukan nasib ke kami. Tahu kalau BPKN kan kena telepon bosnya bisa takut. Kalau kita nggak ada. Apalagi kalau Gerindra, bos kita tentu pro rakyat Pak. Nah, jadi Pak, Bu, sekalian, kita konkret saja pimpinan. Ini sudah jelas penzoliman luar biasa, ya. Ini ada ketidakadilan. Bayangkan saja, demo dituntut lagi berapa miliar? 6 miliar. Jiwa. Kan sakit jiwa. Menurut saya sakit jiwa, dan itu mempertontonkan di Republik Indonesia ini, oligarki bisa melakukan apa saja. Orang menuntut haknya, orang ini diintimidasi. Ya. Sakit jiwa. Kalau Pak, mohon maaf ya, Presiden Jokowi di demo sering nggak pernah nuntut 56 miliar. Si di demo dituntut itu. Ini catatan besar ya. Dan ini perlu kita bongkar dan kita tidak boleh mendiamkan. Nah, BPKN kalau nggak punya nyali sudah kita tinggal, gitu loh. Ya, bubarin nggak perlu. Jadi Pak, Bu, saya mengusulkan satu. Komisi 6 segera panggil Mekarta. Kita kuliti di sini. Nah, ya, dan kita minta mereka hadir. Jangan hanya Mekarta. Perwakilan juga hadir. Ya, supaya nanti bisa ada interaktif. Ya. Ada interaktif. Itu satu ya. Yang kedua, kita bikin rapat gabungan. Ya, melibatkan Komisi 3, Komisi 6, dan Komisi 11 supaya DPR solid dan sikapnya jelas untuk melawan oligarki ini. Karena ini Pak, sederhana ini barang ini menurut saya. Ini kan merasa kuat ya, diduga ini ada permainan. Ya, bayangkan dia bisa bikin putusan PKPU tapi tidak melibatkan konsumen. Ini kan dahsyat, gawat ya Pak. Ya, dugaan saya ini kong kali kong. Ya, permainan di PKPU-nya, dan ini Pak Haikal, kalau ini didalami ini bisa membatalkan keputusan PKPU ini. Ya, Pak Haikal, kita dorong dengan rapat
gabungan, kita kalau perlu kita dorong untuk membatalkan keputusan PKPU ini. Ya, karena apa? Karena kan konsumen tidak dilibatkan sama sekali. Ya, konsumen antah berantah yang tiba-tiba muncul. Nah, ini Pak Ikal, ini PR bahwa ada secara telanjang kita melihat ada kekuatan oligarki yang sewenang-wenang. Harusnya Bapak sudah terima tahun 2019, betul ya? Sekarang tahun 2023. Jadi udah delay 4 tahun kan? Bahkan disuruh nunggu sampai 2027. Ya. Itu kan cara mereka buying time saja. Saya lewat Jakarta Bandung juga belum ada pergerakan apa-apa. Kalau memang 2027 ada itikat baik, tentu sudah ada mobilisasi di sana. Tapi faktanya kan enggak. Jadi ini proyek sudah bermasalah dari awal pimpinan. Kita tidak boleh DPR ini diam. Kita tidak boleh hanya basa-basi kepada mereka, ya. Karena ini bentuk penzoliman oligarki kepada rakyat Indonesia. Ya, ini kesimpulan saya, penzoliman oligarki kepada rakyat Indonesia. Nah, kalau itu kita biarkan, nggak ada gunanya namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi ada 3 hal ya Pak Haikal. Yang pertama, ini bagi saya kezaliman luar biasa oligarki kepada rakyat Indonesia, dan wajib DPR mengadvokasi dan melakukan bantuan ya untuk menyelesaikan ini. Yang kedua, saya minta kita segera rapat, undang segera minggu depan, ya pekan depan, Selasa atau Rabu. Ya, nggak usah ditunggu lama-lama lagi, kita geser agenda-agenda yang lain. Selasa, kalau bisa Selasa kita undang Mekarta, Bapak-bapak hadir, BPKN hadir, ya. Lalu setelah itu kita lanjut rapat gabungan Komisi 6, Komisi 3, dan Komisi 11. Biar ini konkret Pak. Nanti dalam rapat gabungan itu kita bisa urai, masalahnya apa sih? Kita undanglah Polri. Kita bisa undang, kalau di Komisi 3, Polri, dan juga pihak bisa Mahkamah Agung. Komisi 6 kita bisa undang yang terkait. Komisi 11 masalahnya di OJK Bank Indonesia kita hadirkan. Jadi rapat itu bisa ngambil keputusan, ya, yang konkret, yang mengikat bagi seluruh stakeholder. Itulah. Kalau di komisi kita siapa menteri yang usaha begini? BPKN atau menteri investasi kali ya? Karena kan dugaannya waktu itu kan Mekarta ini melibatkan investor Cina ya waktu itu. Ya, kan rame itu pekerjanya dari Cina waktu itu kan. Itu kan PKA juga waktu itu. Kok saya masih ingat kok. Waktu awal-awal 2017 itu bagaimana yang bekerja di Mekarta itu TKA dari Cina kan. Kontraktornya dari Cina, TKA juga dari Cina waktu itu. Bahkan dugaannya waktu itu izin-izin kerja juga nggak ada. Jadi gitu Pak Haikal, terima kasih Pak Haikal. Saya minta 3 hal itu kita eksekusi supaya kita nggak panjang kali lebar kali tinggi. Kita harus ada aksi. Saya usulkan Selasa kita rapat dengan Mekarta, Rabunya kita segera minta izin pimpinan DPR, kita rapat gabungan. Ya, salah satunya mitra Komisi 6 selain BPKN kita undang Saudara Bahlil Hadiah. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menanggapi kalimat oligarki, mohon maaf sebelumnya, kebetulan di tanggal 5 Desember, saya sebagai ketua panitia demo untuk aksi unjuk rasa di depan, Mbak. Kata-kata oligarki itu kami sampaikan, dan kata-kata oligarki itu menjadi tuntutan untuk persidangan kami nanti di tanggal 24 Desember. Ya, makanya Pak, untuk melindungi Bapak nanti, di dalam rapat ini saya bikin kesimpulannya melawan oligarki. Pak nggak usah khawatir, saya aja saya kasih tahu Pak, di Rut Mekarta itu tuan saya Pak. Baik Pak. Nggak ada urusan, ini soal bela rakyat Pak. Pertemanan itu tidak mengganggu urusan bela rakyat. Saya kenal kok. Ya, 24 ini Pak, itu sidang perdana kami Pak. Ya sudah, supaya Bapak aman, nanti kesimpulan rapat ini bawa-bawa. Loh, bukan kami saja yang bilang ini foto oligarki, anggota DPR bilang foto oligarki. Rapat bawa ke depan hakim. Bawa di depan hakim. Bahwa DPR saja bilang Mekarta oligarki. Loh, bawa bilang itu Pak. Nggak usah takut, nanti kesimpulan rapat bawa pulang.
Di situ nanti akan ada Mekarta tuh oligarki. Bapak-bapak melawan oligarki. Itu modal dari kami, Pak. Terima kasih, Pak. Pindah unit relokasi itu bisa ngirim ke WA saya, Pak. Tapi kenapa kalau urusan PKP itu nggak dikirim ke email, nggak ngirim ke WA pada tahun 2020? Sekretariat, tolong dicatat, itu penting ini. Ya, jadi kalau urusan lagi menawarkan email Ibu dikirim, Ya, betul. PA Ibu dikirim, Betul, Pak. tapi urusan PKPU Ibu nggak dikirim. Pak. Ya, oke. Mas, ini Tidak saja, saya juga tanya bagaimana perkembangan unit saya lewat email. Rencana Anda bagaimana? Oke lah, saya terima PKP umum ya. Tapi kan di situ jelas bunyinya bahwa akan dilakukan pembangunan dalam jangka waktu 24 bulan sejak tanggal homologasi tanggal 18 Desember tahun 2020. Jawaban mereka sedang diupayakan. Saya ke sana itu, Mas. Oh, mending tanah. Mereka posisinya di mana juga nggak ngerti. Unit di mana towernya? pimpinan ini menunjukkan memang rakyat Indonesia patuh dan taat kewajiban. Yang nggak patuh dan taat kewajiban itu namanya oligarki ya.